Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Bagaimana kabarnya kalian? Oh, tentunya sehat selalu dan semangat mengikuti pembelajaran pada hari ini. Nah, pada hari ini kita akan belajar tema 4, subtema 2, pembelajaran ketiga. Nah, sebelum kalian belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Sudah siap? Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Nah, anak-anak, tidak bosannya Bapak ingatkan lagi kepada kalian agar tetap mematuhi protokol kesehatan COVID-19 dan mengaplikasikan perilaku hidup sehat dan 3M, yaitu menjaga jarak, mencuci tangan, dan memakai masker. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar bahasa Indonesia, PPKN, dan IPS. Sudah siap semua belajar? Oke, kalau sudah siap, kita mulai ya. Nah, anak-anak, pada pembelajaran kali ini kita akan belajar bahasa Indonesia yang dimana masih berkaitan dengan pantun. Nah, pada kesempatan hari ini kita akan belajar isi makna dan amanat pantun berdasarkan usia. Nah, Bapak punya contoh pantun anak-anak, yaitu pergi ke warung membeli koran, sekalian membeli benang. Ayo bermain kejar-kejaran, badan sehat dan hati senang. Nah, isi atau makna pantun tersebut yaitu bermain kejar-kejaran membuat badan sehat dan hati senang. Kemudian amanat pantunnya, anak-anak sebaiknya bermain agar hati senang. Nah, selanjutnya pantun orang muda. Bapak punya contoh, mengangkat batu setinggi bahu. Batu diangkat berat rasanya. Jikalau boleh aku tahu, baju biru siapa namanya. Nah, isi makna pantun pada pantun orang muda yaitu keinginan seorang untuk berkenalan. Nah, yang selanjutnya amanat pantun yaitu saat berkenalan sebaiknya dilakukan dengan santun. Nah, di baris ketiga dan keempat adalah isinya anak-anak. Nah, anak-anak, pada kesempatan hari ini kita akan belajar muatan IPS. Nah, interaksi sosial dalam pembangunan sosial budaya itu adalah materinya. Nah, apa sih itu pembangunan sosial budaya? Yaitu adalah suatu proses perubahan sosial budaya yang bertujuan untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat. Nah, selanjutnya pembangunan dalam aspek bahasa sebagai identitas bangsa, yaitu yang pertama, bahasa Indonesia diajarkan di sekolah. Kemudian yang kedua, bahasa Indonesia digunakan di sekolah. Ketiga, bahasa Indonesia dikembangkan oleh pemerintah. Nah, keempat, bahasa daerah sebagai kekayaan bangsa Indonesia. Nah, kalian pasti sudah tahu pada tanggal 28 Oktober diperingati Hari Sumpah Pemuda, yang dimana
pemuda Indonesia mengakui bahasa pemersatu yaitu bahasa Indonesia. Tidak ada bahasa-bahasa lainnya. Nah, sebagai identitas negara Indonesia atau bangsa Indonesia yaitu digunakanlah bahasa Indonesia, anak-anak. Selanjutnya yaitu pembangunan dalam aspek adat, istiadat, dan tradisi. Yang pertama, melestarikan adat istiadat di suatu daerah. Yang kedua, melaksanakan norma-norma yang terdapat dalam suatu adat istiadat. Yang selanjutnya, pembangunan dalam aspek interaksi dengan alam, yaitu mengolah sumber daya alam. Yang kedua, membangun sarana dan prasarana. Nah, jika kita ingin mengembangkan budaya Betawi atau adat istiadat Betawi, yaitu tergolong dalam pembangunan dalam aspek adat istiadat dan tradisi. Kemudian kalau kita ingin mengolah sumber daya alam, contoh kita ingin mengolah tanah agar bisa produktif ditanami padi atau singkong atau yang lainnya, maka tergolong dalam pembangunan aspek interaksi dengan alam. Nah, anak-anak, selanjutnya kita akan belajar PPKN, yaitu tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Pengambilan keputusan bersama dalam masyarakat Indonesia biasanya dilakukan dengan cara musyawarah untuk mencapai mufakat. Namun, jika dalam musyawarah itu deadlock atau tidak menemukan hasil, jika kata sepakat tidak tercapai melalui musyawarah, dapat dilakukan pemungutan suara. Nah, yang kita kenal atau voting, anak-anak. Jadi, pengambilan suara terbanyak juga bisa. Nah, itu adalah tanggung jawab sebagai warga masyarakat dalam pengambilan keputusan. Salah satu contohnya yaitu musyawarah mufakat. Nah, tercermin dalam Pancasila sila ke-4. Betul sekali.
Nah, jika ada yang tidak mengerti atau tidak paham, silahkan tanyakan saja ya ke guru kelasmu. Bisa melalui tanyakan di grup kelasmu atau japri langsung ke guru kelasmu. Terima kasih anak-anak sudah mengikuti pembelajaran pada hari ini. Semoga kalian bisa mengerti dan paham materi pada pembelajaran hari ini. Bapak cukupkan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.